gitu ya. Nah, di tahun pertama kira-kira dari semua ini mana yang paling prioritas? Dan dalam konteks itu, di mana IPB akan ditempatkan oleh Pak Anies dalam konstelasi politik kabinet? Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Itu termimpi-mimpi dari pesawat rupanya. Baik, Mas Anies silahkan, ada 6 panelis sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita satu putaran berikutnya. Silakan Mas Anies. Ini ujian terbuka ya. Aduh, siapa ini promotornya nih Pak kalau begini Pak kita? Urutan, saya persilakan Prof. Hermanto Siregar. Pertanyaannya mohon satu saja kepada Pak Anies, karena tadi sudah cukup jelas, mungkin tekanannya apakah ada yang berbeda dengan buku putih atau saling melengkapi, atau ada pendalaman tertentu. Silakan Prof. Hermanto, nanti kalau ada waktu, nggak tahu sampai kapan nih Pak Ketum, nih, kalau ada waktu setelah panel semua, baru putaran kedua. Dari tadi saya dibisikin Mas Anies, paling tidak 2 atau 3, saya bilang 1 pertanyaan. Saya mau bertanya, apakah Pak Anies ini kira-kira mensupport atau mau mengadaptasi ya, mau mengutamakan pembangunan agromaritim. Tapi udah terjawab ya. Jadi pertanyaan 1 itu udah lewat ya. Saya rubah pertanyaannya sedikit. Kalau rubah di jar bayar Pak. Bisa diatur Pak Anies. Jadi saya di bagian perencanaan, inovasi kelembagaan apa kira-kira Pak Anies yang perlu dilakukan dalam konteks perencanaan pembangunan, khususnya untuk mengawal agromaritim yang tadi dikatakan harus dilakukan secara terpadu, tidak parsial. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hermanto. Tepuk tangan dulu dong. Baik, silakan Mas Anies langsung dijawab supaya Boleh interaktif. sekalian aja Pak, nanti saya jawab ya. Oke. Satu Oke. lagi. Baik, Prof. Yon Fitner, silakan. Baik, terima kasih moderator Pak Anies yang saya hormati. Terima kasih atas paparannya. Tadi menarik bicara kuadran Pak Anies. Kalau di kelautan perikanan itu saya punya kuadran juga Pak Anies. Yang pertama, kebijakan dibuat itu tepat gitu ya. Tapi dilaksanakan juga secara tepat. Kuadran kedua, kebijakan itu dibuat tepat, dilaksanakan dengan tidak tepat. Kemudian yang ketiga, kebijakan tidak tepat, tapi dilaksanakan secara tepat. Keluarlah yang hanya mengejar iku. Kemudian yang terakhir, yang paling parah adalah kebijakan tidak tepat, dilaksanakan juga serampangan. Itu terjadi. Nah kemudian di dalam struktur presentasi tadi saya sudah melihat sebenarnya beberapa poin dan agenda strategis Pak Anies. Tapi saya ingin memastikan kembali, ketika di dalam konteks kita membangun negara kepulauan, filosofi untuk menjadi negara maritim, kita memiliki sektor-sektor yang tidak sedikit. Beberapa poin harus kita dahulukan dan beberapa poin harus kita, mohon maaf bukan diulur, tapi harus diatur. Kenapa? Karena struktur belanja kita, ini Pak Anies makin paham, struktur belanja kita di kementerian, itu hampir 25% itu untuk belanja pegawai, gaji, tunjangan. Lebih dari 50% untuk belanja perjalanan, FGD, belanja modal itu kurang dari 10%. Saya ingin dapat gambaran dari Pak Anies, apakah Pak Anies akan bergerak dari struktur pembiayaan, kemudian baru menyusun strategi mana yang dulu, kemudian mana yang kemudian. Atau Pak Anies ingin membangun semua sekalian. Kira-kira milestone-nya seperti apa Pak Anies? Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Profesor Yon Fitner. Berikutnya Pak Fathan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator, Prof. Inul. Kelihatannya sih paslon nomor 1, Mas Anies ini udah senyawa dengan agromaritimnya IPB ini. Pak Rektor, Pak Ketum.
izin. Dari paparan tadi kita bisa memahami bahwa substansi penting mengenai pangan bisa kelihatan begitu. Dan kita juga paham bahwa pangan menjadi backbone utama ketahanan nasional. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah dengan isu mitigasi akan masuk 75% ya, populasi akan ada urbanisasi. Kita ada concern penting. Concern pentingnya itu terkait dengan keseimbangan ekologis. Dan ini juga terkait juga bagaimana kita membangun konsep sustainable food system. Nah, itu bagaimana dari Pak Anies terkait dengan sustainable food system yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas UMKM kita. Karena UMKM itu lebih kurang 90% sektor bisnis itu adalah UMKM. Dan sebagian besar dari situ juga kita paham bahwa UMKM itu bisnisnya kuliner, banyak kan. Nah ini gimana mengaitkan dengan sustainable food system yang bisa mendorong penguatan ketahanan nasional. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong untuk Pak Fathan. Pak Fathan Kamil adalah Ketua Himpunan Alumni sebelum Pak Walnek. Berikutnya Profesor Hefni Effendi, silakan. Iya, terima kasih Pak Anies. Salah satu dari malapetaka lingkungan adalah ketika kita tidak melakukan law enforcement terhadap pelanggar lingkungan dengan kuat. Ya, dan juga kita tidak begitu kuat mengapresiasi bagi stakeholder yang memang mereka bergiat di bidang lingkungan. Nah, ada beberapa hal dalam kita memberikan insentif tersebut, misalnya dengan katakanlah memperkuat kehakiman yang bergerak masalah-masalah lingkungan. Belakangan ini kita sering melihat bahwa permasalahan lingkungan ketika dibawa ke meja hijau itu kalah, Pak. Karena apa? Karena memang para hakim dan jaksa itu tidak banyak yang paham tentang lingkungan. Nah, selain itu juga terkait dengan insentif, kita belum menerapkan sistem yang seperti tax reduction, tax holiday dan sebagainya. Dalam rangka kita memberikan apresiasi terhadap para katakanlah pengusaha yang memang sangat concern terhadap lingkungan. Nah, kira-kira apa lagi selain yang tadi saya kemukakan yang Pak Anies tawarkan dalam rangka kita memperkuat agar masalah malapetaka lingkungan yang berkaitan dengan masalah ini bisa kita kuatkan lagi di era ke depan nanti. Terima kasih, Pak. Terima kasih Prof. Hermi, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Malapetaka lingkungan. Baik, sekarang Profesor Parulian Hutagaul, silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Anies yang saya hormati. Saya terus terang aja curiga Bapak terlalu banyak konsultasi dengan teman-teman di sini. Tapi nggak apa-apa, Bapak tadi terus terang mengatakan kita tidak maha tahu. Kalau UGM sama IPB itu sama-sama desa, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Tapi ada satu hal yang lolos dari pemaparan Bapak tadi, kalau saya lihat. Soal teknologi tidak dijabarkan lebih detail. Nah, salah satu persoalan kita sekarang ini kalau kita lihat, dunia sudah begitu gencar menggunakan teknologi rekayasa genetik. Lebih 40 negara di dunia telah terlibat di dalam produksi dan perdagangan produk-produk rekayasa genetik. Indonesia hanya menempatkan dirinya untuk mengimpor produk-produk rekayasa genetik seperti gandum, jagung, kedelai, dan yang lebih parah itu adalah tebu rekayasa genetik. Ini jutaan ton, Pak, kalau Bapak periksa. Saya punya data, tapi saya kira nggak perlu kita bahas karena waktu terbatas. Padahal Indonesia sejak 1985 sudah mengembangkan kemampuannya dengan kerjasama pemerintah Amerika Serikat dalam biotek. Bapak bisa cek, di PB pun ada program studi pasca sarjana biotek. Nah, persoalannya adalah berbagai benih rekayasa genetik sudah dilakukan oleh IPB dan lembaga-lembaga yang juga bergerak di bidang ini, tapi tidak dimanfaatkan. Alasannya kenapa? Ternyata regulasi yang ada di Indonesia kurang kondusif dan suportif
dalam pengembangan rekayasa teknologi ini. Kalau kita melihat di berbagai negara di dunia, terutama di Asia, di mana 50% lebih dari luas areal pertanian biotek atau rekayasa genetik yang sampai sekarang kumulatif 200 juta hektar sejak 1996 itu mereka sudah berhasil memanfaatkan ini. Tetapi kita sendiri belum memanfaatkan. Pertanyaannya Bang Ya. Parulian, pertanyaannya. Oke, persoalannya adalah saya mau tanya Bapak, ini persoalan regulasi. Apa yang akan Bapak lakukan kalau nanti Bapak terpilih jadi presiden? Kita berharap Bapak jadi presiden gitulah. Jadi kami ingin dengar, jangan sampai terabaikan kapasitas bangsa ini untuk membuat kita lumbung pangan dunia tahun 2045. Saya kira ini ada kunci. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Profesor Parulian Hutagaul. Kalau seminar biasa saya akan tambah-tambahin beliau. Silakan Ibu Leli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anies dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara agromaritim, ini sebetulnya saya artikulasikan dari diskusi kita sebelumnya, ini adalah amanah konstitusi. Kita coba mengangkat ini menjadi sebuah isu yang lebih strategis lagi, dan kemudian dalam konteks itu tentu apa yang ingin dilakukan oleh Pak Anies dan tim tadi saya dengar, kira-kira dalam 1 tahun pertama dari seluruh program-program atau arah kebijakan ini, bagaimana upaya untuk mengarus utamakan agromaritim ini. Jadi kan tentu sebagai sebuah literasi baru, tentu dia harus punya proses sampai kemudian bertransformasi menjadi sebuah budaya agromaritim, gitu ya. Nah, di tahun pertama kira-kira dari semua ini mana yang paling prioritas? Dan dalam konteks itu, di mana IPB akan ditempatkan oleh Pak Anies dalam konstelasi politik kabinet? Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Itu termimpi-mimpi dari pesawat rupanya. Baik, Mas Anies silahkan, ada 6 panelis sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita satu putaran berikutnya. Silakan Mas Anies. Ini ujian terbuka ya. Aduh, siapa ini promotornya nih Pak kalau begini Pak kita. Seru, terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Prof. Hermanto dan semua saja yang tadi menyampaikan pandangan. Saya ingin mencoba untuk merespon beberapa yang tadi disampaikan. Jadi kalau sekarang kita sudah bicara di level agromaritim, Prof. Kemudian pertanyaannya kelembagaan. Nah, kami kebetulan ditakdirkan mengalami itu yang namanya pembentukan badan, pemisahan badan di level pemerintah pusat. Itu menyita energi yang luar biasa. Bikin badan baru atau mecah badan. Bapak Ibu semua merasakan. Saya diangkat jadi Mendikbud, berubah menjadi Mendikbud, tapi Ristek Dikti di luar. Itu reform memisahkan, ini bukan menggabungkan. Memisahkan itu bisa berlangsung separuh lebih dari masa jabatan. Betul ya? Pak Prof. Heri mungkin masih ingat, semua yang merasakan tuh. Sudah 5 tahun, gabung lagi Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Gabung lagi. Gabung dan ditambah pula gitu. Jadi Mendikbud, Ristek, Dikti. Saya sebenarnya nggak tahu lah namanya apa, itu pokoknya seluruh urusan tuh. Pendidikan dan riset jadi satu. Tapi itu betul-betul rumit. Jadi lalu saya sendiri Bapak sekalian, kami di DKI Jakarta, kami pisahkan. Asalnya yang namanya pariwisata dan kebudayaan itu jadi satu. Nah sementara yang satu mencari penghidupan, namanya pariwisata, yang satu soal kehidupan. Nah, ini kan nggak bisa digabung. Nah kemudian ketika dipisah, baru level Jakarta ini, proses pemisahannya aja tidak sederhana. Jadi belajar dari itu, reformasi birokrasi dengan segala macam kerumitannya dan tata urusan yang banyak. Saya melihat
lebih baik bicara isinya dulu baru kemudian siapkan wadahnya. Siapkan isinya dulu. Jadi polisinya, langkahnya menggunakan kantong-kantong yang ada. Oke, kemudian secara bertahap nanti disiapkan badannya. Ini sama dengan isu urban, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di kota, semua ini tinggal di kota. Sekarang kalau saya tanya, ada tidak arahan pemerintah pusat soal kota? Enggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu jadi kepala desa, ada arahannya. Namanya Kementerian Desa. Dan sekarang lebih banyak penduduk di kota dan tidak ada. Tanya wali kota, ada nggak arahan dari pusat? Nggak ada. Bagaimana menata jalan, bagaimana menata perumahan, bagaimana menata air bersih, bagaimana menata sampah, nggak ada sama sekali. Nggak ada guideline sama sekali. Nah kami berencana membuat, tapi kami nggak mau langsung Kementerian Perkotaan. Karena itu nanti akan menimbulkan problem itu sendiri. Kami mulai dengan peraturannya, menggunakan institusi yang ada, nanti secara bertahap membentuk badan, nanti pada saat bisa menjadi kementerian. Kira-kira pendekatannya begitu Pak. Sehingga tidak menimbulkan justru energi dihabiskan di soal organisasi. Institusi itu kan bisa regulasi, tidak harus institusi itu berbentuk organisasi. Jadi itu Pak, tapi kami melihat melanjutkan barangkali apa yang disampaikan oleh Bu Lely tentang bagaimana mainstreaming ini. Jadi kami berpandangan Bapak sekalian, keputusan itu yang tadi kami sebut sebagai ideologi, rancangannya rumit, tapi harus diwujudkan di dalam pesan politik yang sederhana. Pesan politik yang sederhana. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat era Orde Baru Bapak Ibu sekalian. GBHN kita. Pada baca enggak GBHN itu? Enggak lah, kalau GBHN tebel tuh. 36 butir kita masih hafal tuh. Tapi GBHN itu tebel. Tapi kita selalu ingat dengan mantranya. Trilogi pembangunan. Betul ya? Pertumbuhan, pemerataan. Sampai sekarang kita masih ingat. Itulah kekuatan pesan menjadi sederhana. Tapi kalau pesan itu kompleks, lalu tidak diwujudkan. Nah ini kaitan dengan mainstreaming, Bu. Bagaimana itu menjadi sebuah pesan yang dipahami oleh semua terkait dengan agro maritim. Ini harus diterjemahkan. Menjadi sebuah pesan yang dipahami oleh semua, sehingga semua tahu ini kita bergerak ke arah agro maritim. Sesederhana itu. Bapak Ibu sekalian, yang menulis take off itu siapa? Rostow. Tapi saat Republik ini tahu yang namanya tinggal landas itu Bapak Ibu. Betul tidak masa-masa itu? Ini karena ada mainstreaming di situ yang Ibu Lely tadi sampaikan. Mainstreaming, dia menjadi diksi politik yang digaungkan terus sehingga semua orang tahu we are heading into that direction. Artinya menurut kami agro maritim ini sudah saatnya dibawa begitu. Badannya disiapkan, pesannya diwujudkan. Nah, kalau mau mainstreaming, maka ngobrolnya dengan ahli komunikasi, bukan dengan ahli agro maritim, bukan. Karena ini menerjemahkan menjadi komunikasi politik. Jadi itu. Kemudian Prof. Jon Fitner terkait dengan struktur pembiayaan dan lain. Nah, ini Prof kami menemukan dari apa yang kami lihat kemarin, Prof. You're very right. Bahwa begitu kita lihat struktur pembiayaan, kita ini beban di overhead-nya luar biasa sekali. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Kalau boleh saya refleksi dari perjalanan kami melihat ketika membawa agenda untuk perubahan ke dalam birokrasi, itu political leaders itu masuk di dalam belantara birokrasi dan tidak memiliki instrumen untuk mengendalikan. Nggak bisa. Bapak Ibu, Wali Kota Bogor terpilih. Begitu dia masuk ke kantor Wali Kota, struktur seluruhnya adalah struktur yang serve Wali Kota sebelumnya. Dan dia lone ranger datang ke situ. Ketemu dengan semuanya tanpa punya pegangan apapun. Kenapa? Karena kita ini hanya memberikan ruang
kepada orang yang dipilih secara politik dan karir birokrat, dan tidak ada yang di tengahnya. Yang di tengahnya itu dalam ilmu politik disebut sebagai political appointee. Political appointee itu orang yang dibawa untuk menerjemahkan agenda politik itu menjadi teknokrasi. Itulah political appointee. Jadi teknokrasi dengan membawa agenda politik. Nah, teknokrasinya itu tidak dikasih ruang di sini. Yang ada teknokrat karir, tapi bukan teknokrat ideologi. Karir itu nggak ada ideologinya, Bapak-Ibu sekalian. Ideologinya adalah to please the boss. Itu ideologinya. Tapi ideologi dalam artian apa garis kebijakan nggak dibawa. Nah, itu yang kemarin, ini saya coba pengalaman kami di Jakarta. Jadi ketika beruntung Pilkada Jakarta itu selesai bulan April, pelantikan bulan Oktober. 6 bulan kami menerjemahkan political promise menjadi program, menjadi kegiatan yang bisa dimasukkan langsung ke Bapeda dan bisa dimasukkan langsung ke BPKD yang ngurusin keuangan dan langsung muncul di dalam APBD yang restructuring semuanya sehingga langsung bisa dieksekusi oleh teknokrasi. Dan itu ruang itu yang kemarin bisa dibuat. Tapi kalau tidak ada itu hilang di jalan. Dan birokrasi memiliki keterampilan untuk mengolah atasannya. Nah, semua janji siap terlaksana Pak. Nah, siap di ujung kok nggak ada ini barangnya. Jadi dan itu terjebak ke situ. Apa? Kuncinya biro perencana di setiap kementerian. Itu harus memiliki menu yang dibawa sehingga struktur pembiayaan itu langsung bisa diubah dan diisi dengan program. Tapi kalau tidak masuk sampai level itu, maka hilang di jalan. Dan kalau udah hilang di jalan, itu mau dihitung berapa tahun pun tidak akan berhasil, Pak. Nah, inilah kekuatan delivery unit yang sesungguhnya dibutuhkan. Waktu itu kami membuat delivery unit namanya TGUPP. Itu terberisi 56 orang dan 56 orang itu menerjemahkan 23 janji menjadi 150 program, menjadi lebih dari 1000 kegiatan dan itu masuk di seluruh aktivitas. Dan itu mengubah, apa efeknya? Ya badan delivery ini dimusuhin, Pak. Karena mereorganisasi atas pembiayaan di situ. Itu ongkos yang harus ditanggung. Kalau bersahabati artinya you're not making change. Kalau membuat perubahan pasti akan ada yang tergeser. Nah ini yang saya rasa harus dikerjakan di pemerintahan sekarang ini. Bahwa bila ada periode itu harus disiapkan sehingga eksekusi sampai ke perencanaan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian Pak Fathan Kamil, terima kasih terkait dengan sustainable food system dan peningkatan UMKM. Saya masih belum memiliki bayangan Pak yang terkait dengan sustainability aspeknya dengan food system. Tapi saya punya bayangan yang terkait dengan bagaimana UMKM-nya. Nanti mudah-mudahan saya bisa dapat feedback Pak, bagaimana sustainability itu membantu. Istilah Bapak tadi, sustainable food system. Saya nanti minta diberikan feeding soal itu. Tapi yang terkait dengan UMKM, kami merasa UMKM ini harus ada keseriusan secara regulasi, Pak. Kalau kami prinsipnya dalam soal keadilan ini, Pak, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kira-kira begitu pegangannya. Dan UMKM ada dalam ekosistem regulasi yang tidak bersahabat pada usaha mikro dan kecil. Dari mulai untuk permodalan sampai akses kepada pasar. Bahkan tata ruang pun tidak bersahabat pada usaha mikro dan kecil. Misalnya, seorang ibu rumah tangga mau bikin usaha, tadi kan Bapak sebut kuliner kan paling banyak, usaha rumahan di dapur untuk produksi makanan dijual, lalu dia mengurus izin usaha mikro kecil, IUMK. Ketika mengurus IUMK akan dicek alamat rumahnya. Begitu cek alamat rumahnya, ini bukan zona usaha, Bu. Begitu bukan zona usaha langsung, no, nggak bisa keluar izin. Sementara dia bukan kegiatan usaha yang melibatkan parkiran, melibatkan polusi, nggak ada itu semua. Ini usaha mikro kecil, regulasi kita nggak bersahabat di situ.
Ini sudah kami lakukan di Jakarta. Jakarta itu sekarang seluruh wilayah bebas untuk kegiatan mikro, selama dia tidak melibatkan parkir dan lain-lain. Untuk membebaskan itu. Nah, regulasi-regulasi seperti ini yang harus kita lakukan, reform, termasuk pembiayaan. Pembiayaan kita ini lebih cenderung membiayai sektor formal daripada yang informal dan non-formal. Menurut saya harus banyak perubahan di sini. Nah, kami sedang mendorong bagaimana koperasi dibesarkan kembali dan di-mainstreamkan di dalam program-program pemerintah, khususnya yang terkait dengan usaha mikro kecil, apalagi yang terkait pasar. Koperasi ini insya Allah akan kita dorong. Nah, peningkatan UMKM kami melihat regulasi ini harus diubah, Pak. Kami pernah mencoba melakukan di Jakarta dengan membuka akses pada izin usaha, pada NPWP, tata ruang, termasuk aturan tentang lalu lintas. Bapak Ibu mungkin ingat, dulu di Jalan Sudirman Tamrin dilarang kendaraan roda 2 lewat. Ingat ya periode itu. Di periode itu nggak bisa lewat. Itu artinya apa? Artinya delivery yang Bapak sebut tadi, UMKM Pak, yang masuk Sudirman Tamrin itu pakainya motor. Mereka nggak bisa lewat. Saya cek kepada pengelola online, online ojek, per hari delivery ke Jalan Sudirman itu 500.000 delivery Pak, per hari. Dan itu artinya makanan kecil, makanan siang, makan malam dan lain-lain. Di Jakarta delivery per hari itu 13,5 juta delivery. Majority adalah mikro kecil. Bila aturan lalu lintas kita pun tidak memikirkan mikro dan kecil, itu dampak perekonomiannya akan besar. Jadi kami melihat untuk mengembangkan mikro, kecil itu dorongan di situ baru kita lakukan. Dan begitu mereka dapat akses pada pasar, mereka tumbuh berkembang dengan baik. Kami pernah punya pengalaman agak anekdotal Pak, kasusnya. Warung kaki 5 punya izin usaha dan punya NPWP, sehingga dia dalam warung pecel lele itu lebih banyak delivery daripada dine-in di pinggir jalan. Kenapa? Ya karena semua lingkaris itu kalau memesan pecel lele sekarang pakai aplikasi. Tapi memasukkan dia ke pasar digital dibutuhkan NPWP, dibutuhkan IUMK. Siapa yang bisa melakukan? Negara. Kalau kami dulu membagikan secara gratis. Cuma-cuma. Jadi itu Pak dorongannya untuk UMKM. Tapi ini harus ada keperpihakan serius. Dan kami membayangkan termasuk UMKM ini adalah usaha di bidang properti Pak. Kita akan menemukan ke depan pembangunan properti di kawasan urban makin banyak. 85% rumah dibangun itu dikerjakan sendiri atau dikerjakan mandor. Ini tidak bisa dapat pembiayaan Pak. Karena yang bisa mendapat pembiayaan itu yang kontraktor yang besar. Padahal kontraktor besar itu porsinya kecil dalam perekonomian. Kenapa? Karena regulasi kita mengharuskan yang serba formal. Jadi ini yang ingin kita ubah sama-sama. Prof. Hefni terkait dengan perkara lingkungan sering kalah di pengadilan dan dulu kami pernah merasakan Pak, kami dituntut Pak oleh civil class action itu. Apa namanya Pak, kalau civil class action itu tuntutan ke pemerintah, gugatan kepada pemerintah karena bertanggung jawab atas kotornya udara di Jakarta. Jakarta dan sekitarnya dituntut itu dari mulai Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Perindustrian, banyak Pak, Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, di semuanya dituntut. Nah, ada 15 tuntutannya, lalu kami dikalahkan oleh pengadilan. Nah, ini attitude di pemerintah yang harus diubah, Pak. Kami ketika mendengar kami dikalahkan, artinya kami salah, saya itu memilih untuk tidak banding, Pak. Tapi menerima keputusan itu dan melaksanakan keputusan itu. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama. Tapi nggak boleh, Pak. Yang lain mengharuskan harus banding. Nah, gubernur posisinya di bawah, Pak. Jadi kami satu-satunya dissenting opinion yang menerima keputusan, yang 6 lainnya itu menolak banding. Nah karena ini tuntutan renteng, maka kita terbawa banding Pak.
Tapi maksud saya mindset di pemerintah itu sudah harus mau menerima keputusan dan melaksanakan keputusan. Jangan selalu serba mau banding, seakan-akan rakyat tidak punya hak untuk mendapatkan improvement atas kebijakan. Nah, menurut saya itu yang harus diubah. Nah, kemudian di sisi lain, Bapak menyebut tadi bagaimana masalah lingkungan ini diperkuat. Menurut saya harus ada komitmen yang serius, Pak, soal ini. Di mana tanda komitmen serius itu di fiskal. Di fiskal itu harus terlihat langkah yang serius. Yang kedua, di dalam kebijakan tidak melakukan kompromi yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dalam kebijakan lingkungan itu tanpa ada kompromi di lapangan, karena perlu waktu. Kita mau melakukan kebijakan misalnya bangun semua bangunan baru harus green building. Dalam kenyataannya selalu tidak mungkin sempurna. Tapi harus ada keseriusan di dalam penegakan aturan di situ. Prof. Parlian Hutagaul, terima kasih, Prof, terkait dengan itu. Kami setuju, Pak, bahwa harus ada reform regulasi kita. Reform regulasi kita ini terutama terkait dengan pemanfaatan hasil rekayasa anak-anak bangsa. Dan anak-anak bangsa ini punya rekayasa yang hasil rekayasa yang luar biasa. Tapi seringkali regulasi kita mengharuskan sudah terbukti. Gimana udah terbukti, yang baru rekayasanya. Itu ketemu, Pak, sekalian, ketika kita mau bikin beberapa kebijakan, itu harus menggunakan teknologi yang sudah terbukti. Dan ketika ini adalah hasil, nah di situ menurut saya kita perlu ada ruang. Satu, alokasi yang cukup untuk aktivitas research khususnya di bidang-bidang yang ilmu murni, harus ada tempat di situ. Yang kedua, ilmu-ilmu terapan khususnya di bidang-bidang yang terkait dengan kebutuhan jangka pendek bangsa. Ini alokasinya, kalau kita lihat alokasi riset kita masih terlalu kecil dibandingkan GDP kita. Jadi menurut saya kita harus ada pembesaran di situ. Tapi pembesarannya jangan lompat. Kalau pembesaran lompat nanti habisnya untuk FGD. Ya, anggaran itu kalau loncat, bingung yang menghabiskan. Jadi harus naiknya itu bertahap. 20%, 20%, 20%, dalam 5 tahun naik 100% secara gradual. Tapi kalau langsung akan berat. Yang ketiga adalah partnership dengan sektor swasta. Dan kesadaran di peneliti bahwa memiliki terobosan itu nilai komersialnya belum tentu setinggi yang dibayangkan oleh ilmuwan. Karena kenyataannya untuk menjadi sebuah produk yang bisa dijual di level komersial itu investasi yang terjadi itu amat besar. Idenya sendiri itu penting, tapi kalau porsi ide itu dituntut besar di dalam perjalanan, maka biasanya nggak jalan ini, nggak ketemu itu dealnya. Karena tuntutan yang tinggi atas value inovasi. Sementara komersialisasi itu menuntut angka yang cukup besar. Tapi kita sepakat, Pak, perlu ada dorongan di situ. Dan sebelumnya kita ambil dari luar, tapi kalau sudah bisa kita fasilitasi yang dari dalam negeri. Komitmen itu ada, insya Allah. Itu ya, makasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Anies. Pertanyaan ada yang belum terjawab tadi dari Bu Leli. Sudah. Sekaligus tadi. Ada pertanyaan yang kedua beliau tadi. Ada anak pertanyaannya. Kira-kira IPB ditempatkan di mana kalau terpilih? Ya, itu penting itu. Kemudian saya ingin nitip pertanyaan juga, Pak Mas Anies. Tadi belum disebutkan kira-kira agromaritim ini nanti positioning di global akan seperti apa. Sebelum kita mohon Mas Anies memberikan closing statement karena waktu sudah cukup malam. Silakan. Ya. IPB di mana baiknya, Bu ya? IPB tetap di Bogor lah, jangan pergi kemana-mana gitu. Jadi gini, kami mempercayai proses meritokratik. Dan kami berharap dengan proses meritokratik itu kita bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi dari IPB kita berharap mendapatkan resources yang mumpuni, dan kita tadi dengan adanya buku putih itu mudah-mudahan bisa menjadi rujukan awal di mana kita bisa bergerak. Dan begini Bapak sekalian,
kampus harus dijaga, di satu sisi bermitra di dalam proses teknokrasi, itu satu sisi. Di sisi lain, kampus tetap harus bisa menjadi institusi yang melakukan riset secara mandiri dan institusi yang memiliki jarak dengan negara supaya bisa terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh negara. Sehingga ada balance di situ. Nah, dari ini salah satu yang ingin kita kembalikan, jangan sampai di kampus ada rasa takut lagi untuk mengkritik pemerintah. Nah, kemarin saya udah bilang kan Wakanda no more itu. Indonesia forever gitu. Nah, jangan sampai nanti ada ruang. Tapi dari satu sisi partnership, di sisi lain itu. Tapi yang tadi kami sampaikan Bu sekalian, saya pernah berada di sebuah institusi ketika kami mendalami public policy di kampus tempat kami bekerja pada saat itu, bukan bekerja belajar. Kami di University of Maryland School of Public Policy. Semua dosennya itu adalah konservatif, Republikan, konservatif, semua dosennya. Kenapa? Karena dosen yang Demokrat sedang berada di pemerintahan. Waktu itu Bill Clinton yang sedang memerintah. Begitu ganti George Bush, seluruh dosennya berpindah. Yang di dalam kampus masuk ke pemerintahan, yang di pemerintahan keluar ngajar di kampus. This is true story. Itu yang saya maksud dari ideologi. Jadi si dosen ini dia berpandangan konservatif dalam policy dan dia menunggu gilirannya ketika political leadersnya berubah, dia yang menjadi nama political appointee, menerjemahkan gagasan nilai itu menjadi policy. Itu yang saya maksud tadi, problem kita di situ. Nah, kebanyakan kita tidak punya, partai juga ideologinya apa gitu. Kita hari ini nih, ya, tapi itu PR tersendiri bukan IPB. Nanti kalau enggak Institut Politik Bogor gitu ya. Ini pertanian Bogor nih gitu. Tapi itu salah satu concern yang kami miliki. Makanya saya eksplisit mengatakan ideologi kami adalah keadilan. Dan kami ingin teknokrat-teknokrat yang bergabung adalah teknokrat yang percaya dengan ideologi keadilan ini. Kalau tidak, nggak usah bergabung. Nggak apa-apa, karena itu adalah keyakinan kok gitu. Kalau Anda mempercayai ideologi. Dengan begitu nanti terjemahan polisinya konsisten. Yang problem di kita adalah, mohon maaf ya, kalau saya refleksi sedikit. Kita tidak membaca undang-undang dasar kita. Kita tidak membaca apa perintah konstitusi kita. Kita belajar di Eropa, belajar di Amerika, pulang ke Indonesia mencoba menerjemahkan apa yang kita pelajari di luar di negeri ini tanpa merujuk apa yang sesungguhnya diinginkan ketika Republik ini pertama kali didirikan. Jadi menurut saya sudah saatnya kita kembali apa sih yang sesungguhnya mau dituju oleh Republik ini. Jangan kita ngumpulin akhirnya yang sekolahnya di Perancis bawa ideologi A, yang sekolah di Amerika ideologi B, yang sekolah di Belanda ideologi C, sampai ke sini semuanya berantem membawa ilmu dari gurunya masing-masing. Sementara yang kita butuhkan adalah pegangan dari konstitusi kita. Jadi kami berharap IPB nanti bisa menjadi salah satu soko guru utama di dalam reformasi maritim yang kita kerjakan. Lalu terakhir Pak Pustandul terkait dengan agro maritim. Istilah ini sendiri kalau tidak salah istilah yang relatif baru di dalam percakapan global. Dan Indonesia sudah saatnya memang menawarkan dari kita kepada dunia. Mengapa? Ya kita memiliki comparative advantage dengan sebuah negara kepulauan yang tadi disampaikan Pak Ketua. Ini negara kepulauan, di mana negara kepulauan sebesar Indonesia kecuali di Nusantara ini? Tidak ada. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.